Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nadia Zaini. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar unsur intrinsik dalam cerpen Datang dan Perginya karya A.A. Nafis. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya itu sendiri, misalnya peristiwa, cerita, alur, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain sebagainya. Pertama, mengenai alur. Cerpen ini memiliki alur maju yang terdiri dari satu urutan peristiwa yang diikuti sampai cerita berakhir. Namun, terdapat adanya alur sorot balik, yaitu berupa pembayangan tentang masa lalu yang menjadi penyebab pembentukan watak tokoh utama dan timbulnya sebuah konflik di dalam cerita tersebut. Cerita ini bertolak dari sebuah surat yang dikirimkan Masri kepada ayahnya, sehingga muncullah kerinduan tokoh utama, laki-laki tua, terhadap anaknya yang sudah lama ditinggalkannya itu. Sehingga dibayangkanlah peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebab laki-laki tua itu meninggalkan anaknya di dalam perjalanan menuju ke rumah anaknya tersebut. Yang kedua yaitu mengenai tema. Tema dalam cerpen ini sepertinya terdapat satu kemungkinan tema berdasarkan alur yang ada. Dilihat dari judulnya, cerpen ini menceritakan tentang kedatangan tokoh ayah ke rumah anaknya yang berakhir dengan kepergian. Kedatangan tersebut awalnya membawa kerinduan yang mendalam, namun setelah sampai di tujuan, kerinduan itu berbuah kecewa karena ada kenyataan yang tidak pernah dia harapkan. Anak yang dirindukannya tersebut, Masri, ternyata telah menikah dengan anak perempuannya yang bernama Arni dari istri yang telah diceraikannya, Iyah. Sementara Iyah yang menyambutnya saat pertama kali ia sampai di pintu rumah anaknya mengetahui hal itu. Maksud kedatangan tersebut tidak terwujud sehingga timbullah kekecewaan yang kemudian menjadi tema dalam cerpen ini. Menurut penulis adalah menanggung dosa atas perbuatan sendiri. 3 ada latar. Latar dalam cerpen ini terbagi menjadi 2, yaitu latar tempat dan latar suasana. Latar tempat yaitu di dalam kereta api menuju ke rumah Masri dan di rumah Masri. Sedangkan latar suasana seperti yang terlihat pada dialog dan perdebatan antar tokoh, terdapat adanya suasana yang memanas disebabkan oleh konflik batin antar tokohnya. Kemudian yang terakhir mengenai penokohan yang terlihat dari watak dalam konflik cerita. Watak tokoh utama laki-laki tua di dalam cerpen ini telah dibangun dan dikembangkan di dalam peristiwa dan melalui konflik seperti yang terlihat di dalam alur. Konflik-konflik tersebut selain membangun watak, sekaligus juga merupakan ujian terhadap watak yang dibangun dan telah digambarkan. Konflik utama di dalam cerpen ini memperlihatkan bagaimana bentuk akhir dari watak tokoh utama, yaitu dalam bagaimana ia bersikap dan memecahkan persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Peristiwa yang menggambarkan konflik di dalam cerpen ini terlihat pada bagian ketika tokoh utama atau laki-laki tua telah sampai di rumah Masri, anaknya yang sudah semenjak kecil tidak pernah lagi dijumpainya. Di jenjang rumah anaknya, yang pertama kali dijumpainya adalah seorang wanita tua bertubuh kurus yang menyambutnya dengan kasar dan sengit. Kemudian, dalam perdebatan itu, Iyah memberitahukan kepada tokoh laki-laki bahwa Masri, anaknya dengan istri yang lain, telah kawin dengan Arni, anaknya dengan Iyah. Laki-laki tersebut benar-benar merasa terpukul. Tapi perdebatan belum berakhir. Justru kemudian pertengkaran memasuki masalah yang paling penting di dalam keseluruhan cerpen ini.
yaitu perdebatan tentang perkawinan antara Masri dengan Arni atau perkawinan antara dua bersaudara berlainan ibu. Dari uraian mengenai keempat unsur intrinsik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sehubungan dengan cerita pendek datangnya dan perginya karya A.A. Nafis ini, yaitu alur sebagai susunan peristiwa-peristiwa di dalam sebuah karya sastra yang didasarkan kepada adanya kausalitas, berperan penting dengan penokohan karya sastra tersebut. Peristiwa-peristiwa pembentuk konflik kemudian juga membentuk watak dan sekaligus penguji watak yang telah dibentuk pada peristiwa tersebut. Begitu pula dengan tema, berkaitan dengan tokoh, serta alur dari cerpen tersebut, sehingga karya ini membentuk satu kepaduan meskipun tidak didapatkan cerita yang utuh di dalam cerpen ini. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!